warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Nama saya Kartika Dwi Cahyani. Nama saya Zaifatul Rahmadani Kifli. Nama saya Syifa Fazila. Nama saya Ubaidil Akbar. Yang pertama, penyelesaian proyek. Langkah kerjanya. Kerja tim di mana setiap anggota harus mengetahui kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, fokus pada produk jasa profesi dan profesionalisme. Yang ketiga, perencanaan dan pengorganisasian dalam waktu yang singkat. Yang kedua, lampiran portofolio. Yang pertama, perencanaan, hasil kerja perorangan, evaluasi kelompok, evaluasi dari kelompok lain. Yang ketiga, pendidikan dan pekerjaan. Di mana Anda bekerja? Anda adalah seorang arsitek yang bekerja di sebuah perusahaan arsitek yang menjalankan usaha jasa arsitek. Penyelesaian pekerjaan terkadang perlu bekerja sama dengan arsitek lainnya. Dan pada saat tertentu Anda bekerja secara individual. Yang kedua, situasi. Sebuah rencana baru ditugaskan oleh pemerintah daerah setempat, perlu dikembangkan desainnya. Perusahaan arsitek telah memikirkan kompetensi desain untuk membangun rumah. Persyaratan untuk properti meliputi perumahan untuk ukuran keluarga yang berbeda, rentang harga yang berbeda, tetapi rumah mereka semua harus siap dijual. Rumah harus tahan lama dan hemat energi. Ada tim dan Anda juga perlu menyajikan visi selama presentasi. Desain unsur-unsur meliputi yang pertama, model 3D, 3D virtual, dan 3 dimensi gambar. Yang kedua, sketsa. Yang ketiga, gambar kerja dengan terampil atas, samping, dan depan dari gambar rencana. 4. Deskripsi dan akuntabilitas rumah berkait dengan bangunan yang efisien dan berkelanjutan. Perusahaan pengembangan perumahan. Yang keempat, tugas. Desain sesuai persyaratan bangunan yang hemat energi, berkelanjutan, dan presentasikan proyek pada perusahaan arsitek. Yang meliputi, yang pertama, analisis bangunan hemat energi dan berkelanjutan. Yang kedua, orientasi umum. Yang ketiga, daftar kebutuhan. Yang keempat, sketsa. Yang kelima, gambar teknik rumah. Yang keenam, menggambar pipa dan panel listrik pusat. Yang ketujuh, model dan gambar 3D. Yang ke-8, penyelesaian. Silakan Ubay mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, persyaratan bangunan yang hemat energi berkelanjutan, dan presentasikan proyek pada perusahaan arsitek meliputi apa saja, sebutkan. Yang kedua, sebutkan visi dalam presentasi desain unsur-unsur dan sebutkan. Oke, di sini saya Kartika. Saya akan menjawab pertanyaan Ubay yang nomor 1. Yang pertama, ada analisis bangunan hemat energi dan berkelanjutan. Yang kedua, ada orientasi umum. Dan ketiga, ada daftar kebutuhan. Keempat, ada sketsa. Kelima, ada gambar teknik rumah. Keenam, ada menggambar pipa dan panel listrik pusat. Ketujuh, ada model dan gambar 3D. Dan kedelapan, ada penyelesaian. Saya Syifa akan menjelaskan pertanyaan Ubay yang nomor 2 tentang desain visi selama presentasi desain unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada model 3 dimensi virtual dan 3 dimensi gambar. Yang kedua itu ada sketsa. Yang ketiga itu ada gambar kerja dengan tampilan atas, samping, dan tampilan depan, gambar rencana. Yang keempat itu ada deskripsi dan akuntabilitas rumah berkaitan dengan bangunan yang efisiensi energi dan berkelanjutan. Kami dari kelompok 7 akan bertanya pada kelompok 5, apa saja sih yang kalian pelajari dari materi ini? Jadi, kelompok kami membahas mengenai potensi produk jasa di daerah yang dimana terbagi menjadi beberapa wilayah yang diterapkan pada kegiatan pembangunan. Nah, di antaranya itu seperti di bidang atau di wilayah industri, perdagangan, pemukiman, pariwisata, pertanian, pertambangan, perhutanan, dan pendidikan. Seperti itu. Jelas.